Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Sore, Bu. Baik. Baik ya, semuanya dalam keadaan baik ya. Kita pertemuan pertama untuk mata kuliah SOK. Nah, saya akan buka dulu dalam doa. Mari kita semua berdoa supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baik. Kami bisa berkumpul untuk semester kami yang baru di semester genap 2021-2022. Engkau yang sudah menolong hingga kami bisa bertemu di sore hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu agar kami bisa memahami apa yang akan kami kerjakan selama satu semester untuk mata kuliah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya. Masih ada yang mau join nih. Baik, teman-teman, terima kasih sudah hadir di pertemuan kita perdana hari ini. Kita akan sepakati beberapa hal dan supaya teman-teman tahu ini mata kuliah apa gitu ya. Saya bersyukur teman-teman bisa join di Zoom meeting ini, berarti teman-teman sudah menyimak info saya di morning, betul ya? Semua dapat link meetingnya dari morning kan ya? Iya, Bu. Ya, berarti sudah dicek. Di morning saya akan taruh berbagai informasi terkait mata kuliah kita, dan untuk kelas B, kelas kita ini hari Kamis jam 3, seperti itu. Jadi mohon kehadiran teman-teman ya, kita akan aktivitas di Zoom meeting ini. Kemudian kalau yang sudah ngecek, di sini ada tanggal-tanggal penting yang saya sematkan, sehingga teman-teman tahu jadwal kita hari apa aja, kalau ada kalender merah, kapan digantinya gitu ya. Saya sudah tuliskan di silabus. Lalu karena kita akan menggunakan materi Cloud Foundation dari AWS Academy, saya minta teman-teman untuk mengisi form Google Form ini, sehingga saya bisa daftarkan teman-teman untuk dapat akses ke classroom-nya, seperti itu. Saya lihat teman-teman kelas B itu beberapa sudah ada yang mengisi, jadi ada yang sudah saya joinkan. Sekalian tadi ngejoinin yang teman-teman kelas A ya, saya beresin yang kelas A. Jadi sudah ada beberapa teman kita. Nah, nanti supaya sama-sama tahu apa sih yang dilakukan setelah join, saya akan minta teman-teman perwakilan yang sudah saya joinkan untuk share screen. Seperti itu ya. Alvin August. Kemudian agenda kita. Nah, di sini saya sudah tuliskan agenda pertemuan kita. Mahasiswa masuk room meeting, mempersiapkan diri untuk dokumentasi. Kita akan dokumentasi kehadiran di kelas. Lalu penyampaian materi. Kita kelasnya akan lebih ke diskusi dan tanya jawab. Ada assignment juga. Jadi hadirlah di pertemuan setiap hari Kamis jam 3 supaya teman-teman bisa mengerjakan aktivitas-aktivitasnya gitu ya. Nah, cuman memang waktu itu tidak akan cukup di 2 SKS ini. Jadi modul yang sudah di-share untuk teman-teman mohon dipelajari dulu ya, dibaca dulu untuk supaya lancar kegiatan kita di hari Kamis jam 3 sampai jam 5. Saya melihat ada beberapa yang belum pernah ketemu saya ya, jadi kita akan berkenalan dulu. Ya, nama saya Meliana Kristianti. Kita akan bertemu setiap hari Kamis jam 3 sampai jam 5 di Zoom meeting ini, dan info-info untuk kelas ini dapat diakses di morning. Kemudian untuk kontak, teman-teman bisa akses ke meliana.it.maranatha.edu. Nah, supaya kita saling kenal juga, saya akan minta teman-teman untuk memperkenalkan diri. Boleh dinyalakan semua ya layar kameranya. Teman-teman nyalakan kameranya supaya kita bisa berkenalan. Karena beberapa ada yang udah pernah ketemu saya di beberapa mata kuliah lain, sudah tahulah pasti gaya saya ngajar, penuh dengan tantangan ya.
Dan mata kuliah ini juga ada tantangan-tantangannya. Jadi teman-teman kalau sampai sangat bosan untuk duduk diam beberapa jam, jangan khawatir, mata kuliah ini saya jamin tidak akan bosan. Ya. Kenapa? Karena Anda bisa ambil, misalnya Anda ikut satu event, share di kelas ini, Anda dapat 10 poin KAT. Artinya kalau teman-teman ikut 10 event, KAT di tangan berapa? Ya teman-teman hitung lah ya, 10 event dikali 10. Jadi penuh dengan event dan memang banyak banget saya lihat eventnya. Teman-teman begitu ikutan, ya eventnya tuh tidak selalu ada sertifikatnya sih teman-teman. Tapi begitu teman-teman ikut dan teman-teman dapat sesuatu, kalau perlu dicatat, dibuktikan teman-teman ikut eventnya, share di sini beberapa menit ya, 3-5 menit, Anda dapat 10 poin. Itu dari saya. Jadi silahkan dicari eventnya, saling berbagi. Di morning saya kemarin dapat event dari AWS itu jam 2 siang, tapi jam kita kuliah sih kemarin ya. Jadi teman-teman kelas A nggak ikut. Ternyata di tanggal 21 ada lagi, saya udah share linknya. Terus nanti Pak Setia Budi, dosen dari Sistem Informasi juga ada event. Jadi saya posting di announcement bagian atas morning teman-teman. Silahkan nanti dilaporkan, di-share ilmunya apa yang didapat. Teman-teman bisa klaim 10 poin ya, silahkan. Jadi menarik banget lah. Di kelas ini saya butuh 1 orang untuk jadi ketua kelas. Kira-kira teman-teman mau tunjuk siapa nih untuk jadi ketua kelas? Saya siapin chat Zoom. Ada kandidat nggak? Silahkan disampaikan nama kandidatnya. Saling kenal kan ya, teman-teman 2020 apakah saling kenal semuanya? Dari integer harusnya saling kenal ya. Ada nama yang mau dijadikan kandidat? Silahkan di-unmute langsung. Kalau asisten nggak ada ya teman-teman untuk SOK ini karena kita kehitungnya mata kuliah teori, nggak ada prakteknya, jadi nggak ada asisten di sini. Jadi semua teman-teman di dalam kelas ini adalah asisten dosen gitu ya. Ada yang mau menjadi ketua kelas? Saya sangat butuh bantuan 1 orang aja. Dari kelas A ada Excel. Dari kelas A Excel. Nah dari kelas B siapa nih? Martin bersedia? Bersedia, Ci. Baik. Wah, langsung ya. Martin boleh ketik ini ya, NRP, nama sama kontak di chat Zoom silakan. Baik, ketua kelas untuk kelas ini Martin. Jadi 1 semester ini kalau ada info-info dicek di morning plus dari Martin ya. Oh ya teman-teman, saya rada kesulitan kalau baca ini ya, baca chat Zoom. Jadi kalau teman-teman bisa unmute, menyampaikan langsung nggak apa-apa ya, silahkan. Untuk mata kuliah ini, bobotnya KAT 50%, UTS 25%, dan UAS 25%. Yang besar di KAT. Nah, KAT itu ada aktivitas di kelas, ada keaktifan teman-teman, dan teman-teman bisa klaim reward yang tadi ya. Kalau misalkan teman-teman ada ikut event, boleh di-sharing di sini. Kemudian teman-teman share dapat apa sih dari sana, silahkan. Kalau lengkap infonya, ada teman-teman yang terbantu ya, Anda bisa dapat 10 poin dari situ. Berarti kalau 10 kegiatan, 10 kali 10, 100. Sip lah. Nah ini mata kuliah kita, SOK. Di sini kita akan belajar tentang sistem operasi modern, teman-teman. Jadi kita akan belajar sesuatu yang besar, yang awesome, yaitu cloud computing. Ada yang pernah belajarkah teman-teman atau mengetahui tentang cloud computing ini? Adakah teman-teman? Kalau ada boleh share dulu. Belum ya? Nah, ya Bu, belum pernah. Belum pernah ya? Nah, jadi ini sesuatu yang mantap banget semester ini. Ayolah kita bareng-bareng belajar. Karena semua arahnya sudah ke sini. Nah, kalau bingung apa sih cloud computing, saya akan play 1 video ya. Tapi memang kamu kerja di situ kan, Dit? Yang pencet-pencet. Aplikasi. Iya, itu salah satu kerjaan Adit memang, untuk bikin aplikasi di internet. Dari dulu, kakek pengen tahu internet itu apa sih?
Internet itu Kamu aja nggak tahu internet itu apa nih? Udahlah. Kek, kemarin kan Adit belum bisa jawab pertanyaan kakek soal internet. Nah, di dalam kamar ini, Adit udah buat sesuatu untuk menjawab pertanyaan kakek. Penasaran? Adit persembahkan internet. Internet itu adalah jaringan komputer-komputer yang saling terhubung. Internet itu kayak laptop Adit, komputer kakek, dan handphone kita ini juga komputer kek. Di sisi perusahaan, komputer mereka jauh lebih besar dan lebih kuat kek. Mereka ini disebutnya server. Nah, server-server dan proses perhitungan komputer yang terjadi di sini itu yang dinamakan cloud computing atau komputasi awan. Misalnya kemarin nih kek, Adit pesen tiket kereta. Informasi pesanan tiket Adit ini dikirim dari HP Adit dan jalan tuh kek melalui wifi, melalui kabel-kabel, melalui satelit, terus jalan sampai ke server perusahaan tiket. Nah, server perusahaan tiket tadi ngobrol dengan server perusahaan kereta api. Ada nggak kursi buat Adit? Oh, ada nih. Nah, jawaban ini akan dikirim lagi ke server perusahaan tiket, baru dikirim ke Adit. Lalu kan Adit bayar ke server bank. Nah, server bank ngobrol dengan server perusahaan tiket. Ini baru satu Adit, kek. Misalkan ini data nih, kek. Bayangkan ada miliaran orang, ada yang mesen tiket, pesan obat online, belanja online, ada yang nonton streaming kek. Dan karena semua data hilir mudik ini nggak terlihat, terus seakan-akan mereka naik aja gitu ke langit. Makanya sekarang bentuknya udah kayak apa kek? Kayak awan. Makanya disebut cloud computing. Itu apa? Nah, kalau ini namanya data center. Karena permintaan data hilir mudik ini semakin banyak dan semakin rumit, makanya perusahaan-perusahaan ini membutuhkan server-server yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Seperti yang dimiliki data center perusahaan tempat Adit bekerja, AWS. Di AWS, proses cloud computing bisa jadi jauh lebih cepat, lebih canggih, lebih aman, dan kapasitasnya jauh lebih besar. Mereka itu punya data center di 25 lokasi di seluruh dunia. Kakek bangga betul sama kamu. Itu awannya bagus banget. Ya, itu dari bantalnya kakek. Bantalnya mana? Jadi itu ya teman-teman. Mudah-mudahan menginspirasi kisahnya apa sih cloud computing. Nah, jangan sampai nanti teman-teman ketika ditanya, "Kak, kuliah apa hari Kamis jam 3?" Kuliah SOK, belajar apa? Nah, begitu tadi kayak tadi ya ditanya, apa sih internet? Internet aja nggak bisa ngejelasin kayak gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan bisa jelasin, oh kita belajar cloud computing, apa tuh cloud computing? Teman-teman bisa jelasin seperti itu. Boleh kasih ilustrasi seperti itu juga ya ke orang tua. Yang pasti teman-teman bisa jelasin, kita setiap hari Kamis jam 3 belajar apa, seperti itu. Nah, kebetulan kalau teman-teman cek di websitenya, di sini ya, bagian Asia Pasifik, Indonesia, Universitas Kristen Maranatha ini terdaftar sebagai aktif AWS Academy Member Institution. Jadi teman-teman punya kesempatan besar untuk belajar di sini karena universitasnya terdaftar seperti itu, ya. Ini kesempatan yang bagus untuk teman-teman bisa belajar tentang cloud computing. Jadi kalau misalnya ada permintaan tentang IT resource, itu bisa dilayani dengan lebih cepat. Kemudian pembayarannya juga pay as you go pricing. Apa yang teman-teman pakai itu yang dibayarkan. Dan beritanya di 2025, IT enterprise itu akan beralih ke cloud computing. Jadi dari yang biasanya teman-teman harus beli server yang kapasitasnya besar dan sebagainya, belum tahu ya itu dipakai atau enggak dengan kapasitas segitu. Nah, dengan cloud computing ini sangat menolong untuk teman-teman bisa mendapatkan kapasitas yang besar dengan cepat seperti itu.
Jadi ini cloud computing. Nah, kita pakai layanannya dari Amazon Web Service. Ini salah satu penyedia layanan cloud computing yang besar. Dia mulai dari 2006 sudah mulai, dan ini banyak banget lah partnernya yang menggunakannya. Teman-teman boleh search kayak Tokopedia, kayak Halodoc, dan sebagainya. Itu menggunakan layanan dari AWS. Buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk jadi startup seperti itu ya, daripada teman-teman habisin uang untuk beli perangkat-perangkat yang besar, tapi belum tahu itu bakal kepake atau enggak dengan space seperti itu, teman-teman bagusnya menggunakan cloud seperti itu. Sehingga kalau misalnya teman-teman perlu untuk menaikkan kapasitas, teman-teman bisa lakukan dengan cepat. Teman-teman ternyata mau turunin kapasitasnya, tidak sebesar yang sebelumnya, teman-teman bisa lakukan dengan cepat juga. Dan sistem dia adalah pembayarannya sesuai dengan yang teman-teman pakai. Ilustrasi yang biasa dibawakan itu seperti kalau teman-teman misalkan punya air ya, keran air, layanan air bersih di rumah. Teman-teman kan bayar tagihan airnya sesuai dengan pemakaian. Nah, sama seperti di cloud computing juga. Teman-teman bisa menggunakan layanannya, kemudian membayar sesuai dengan pemakaian yang teman-teman lakukan. Jadi misalnya teman-teman di rumah pakai air, nyalain kan kerannya. Kemudian sudah selesai pakai, tutup kerannya. Kalau misalkan sampai teman-teman nyalain terus keran airnya, apa yang terjadi teman-teman? Kalau teman-teman air di rumah dinyalakan terus, kerannya dibuka terus, gitu. Apa yang terjadi? Ada yang mau menjawab? Airnya habis, Ci. Airnya habis. Ada lagi? Bayarnya mahal. Bayarnya mahal. Ada lagi? Sumber daya air jadi cepat habis, bayarnya mahal. Kemudian yang paling pertama pasti yang terjadi adalah dimarahi oleh orang tua ya. Kamu pakai air nggak dimatiin kayak gitu. Nah kalau di cloud computing juga seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah nggak pakai layanannya, di stop. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau pakai, teman-teman bisa nyalakan seperti itu. Karena pembayarannya sesuai dengan yang teman-teman pakai. Kalau dinyalain terus ya teman-teman akan kena tagihannya sesuai dengan yang teman-teman nyalakan layanannya seperti itu. Jadi ini akan sangat menolong cloud computing. Dan 2025 arahnya akan ke sana, teman-teman. Jadi talenta digital untuk di bidang cloud computing ini sangat diharapkan. Nah, inilah yang ada di mata kuliah kita. Program edukasi untuk mempersiapkan talenta digital. Kita pakainya Amazon Web Service. Kemudian kita karena sudah terdaftar, kita bisa memanfaatkan AWS Academy Program. Nah, kalau teman-teman ada yang tertarik belajar juga, dosen di Sistem Informasi Pak Setia Budi itu banyak share juga ya di channel YouTube Indonesia Belajar. Marilah bareng-bareng belajar gitu ya. Saya juga ada belajar dari sana. Nanti ada sesi khusus, saya udah post di Halomel Studio, di Instagram Halomel Studio. Terus saya juga lihat di Telegram alumni dan mahasiswa ya, Pak Setia Budi udah share, ada sesi dengan AWS lagi nih. Teman-teman ikut menyimaklah di channel YouTube Indonesia Belajar. Kita bareng-bareng mempersiapkan diri supaya kita bisa menghadapi itu ya, beritanya 2025 akan beralih ke cloud computing. Kemudian kalau AWS itu dulu ada namanya AWS Educate, mereka sih dulunya cuma memperhatikan skill, knowledge, sama certification. Nah sekarang karena mereka punya harapan untuk mempersiapkan talenta digital, terus AWS juga sudah punya region di Indonesia, mereka tidak lagi cuman mementingkan skill, knowledge, sama certification, tapi mereka juga peduli untuk entrepreneur. Jadi mereka mendukung para startup untuk pakai layanan AWS. Jadi menolong lah ya, mereka nggak startup itu kalau misalkan modelnya masih kecil, maka dengan menggunakan layanan AWS Cloud Computing mereka bisa bangun aplikasinya, bisa jalankan aplikasinya. Kalau butuh kapasitas diperbesar juga mereka bisa perbesar sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan sampai punya skill, knowledge, certification, tapi pada saat di dunia nyatanya unemployment gitu ya. Ini harapannya jangan sampai seperti itu. Ini ada beberapa skill yang penting ya.
Yang pertama ada cloud computing nih, tahun 2020 berarti pas angkatan teman-teman ya. Ini perlu untuk teman-teman ketahui, teman-teman bisa cloud computing, cyber security, software development, networking dan wireless, kemudian data analytic dan data science, programming, project management, AI, IT service and management, sama virtualization. Jadi ini beberapa catatan tentang skill yang dibutuhkan. Jadi teman-teman memang butuh berjuang ya untuk punya kemampuan yang bisa menjawab tantangan masa saat ini gitu ya. Untuk masa depan teman-teman juga. Seperti itu teman-teman. Kita akan pakai materi Cloud Foundation dari AWS, ini yang basicnya, foundation level. Sebetulnya secara course-nya dia sekitar 20 jam konten. Ini terbagi dalam 10 modul. Kalau teman-teman sudah join, nanti akan dapat tampilan seperti ini. Ini Academy Cloud Foundation. Kemudian kalau diklik, teman-teman akan lihat modulnya lengkap. Ini ada 10. Modul 1 Cloud Concept Overview, modul 2 Cloud Economic and Billing, modul 3 AWS Global Structure Overview, modul 4 AWS Cloud Security, modul 5 Networking and Content Delivery, modul 6 Compute, modul 7 Storage, modul 8 Database, modul 9 Cloud Architecture, modul 10 Auto Scaling and Monitoring. Nah, ini kalau teman-teman selesaikan lengkap, teman-teman akan dapat badge, ya, digital badge. Nanti teman-teman bisa klaim badge tersebut terus pasang di LinkedIn teman-teman ya. Saya juga udah komplit ada di LinkedIn saya gitu ya, seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa dapatkan. Jadi secara modul yang kita akan pakai Cloud Foundation itu sudah lengkap modulnya. Sudah tersampaikan. Nah, teman-teman diharapkan untuk baca duluan, pelajari duluan, videonya ada, modulnya ada, materinya ada, labnya juga ada. Karena kalau mengandalkan waktu di jam kuliah kita, saya takut nggak cukup sih ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa pelajari duluan karena sudah di-share lengkap. Nah, syaratnya teman-teman untuk join itu pakai email edu. Sehingga waktu di morning ada ini ya, inputan yang harus teman-teman isi menggunakan akun Maranatha Edu, it.maranatha.edu, supaya saya bisa joinkan teman-teman. Nggak bisa pakai yang ACID ya teman-teman. Jadi harus pakai yang email edu. Kemudian nah ini, teman-teman nanti join classroom-nya hanya menggunakan email edu. Sudah mengisi semuanya kah teman-teman di morning pada bagian ini? Cik, mau nanya, Cik. Silakan. Cik, kalau berarti kalau punya saya pakai yang IT NRP gitu, Cik. IT NRP. Ya, betul. IT NRP. Kalau yang teman-teman 2020 itu IF ya, depannya IF NRP. Silakan teman-teman isi ya, supaya nanti bisa saya daftarkan. Beberapa teman kita ada yang sudah mengisi juga. Alfon, Martin, Rifki, sama Vina yang udah saya joinin. Nah, ini saya mau minta bantuan Alfon untuk share. Nanti kalau sudah dijoinin, terima emailnya seperti apa. Silahkan Alfon. Sekarang, Ci. Boleh, sekarang Fon. Udah terima emailnya ya. Jadi teman-teman yang lain sudah mendaftarkan di Google Form tersebut, isi. Nah, nanti ini tampilan yang diterima. Silahkan Alfon. Oke, Ci. Nah, ini teman-teman email yang diterima. Kemudian teman-teman klik Get Started. Setelah itu, pastikan belum punya akun ya. Kalau sudah punya akun sih I have a Canvas akun. Tapi kalau sekarang kita kan belum, berarti kliknya yang Create My Account. Kemudian set password-nya. Kalau sudah, time zone-nya kita pilih yang +7 Jakarta ya. Ya, betul. Ini kalau mau terima info-info dari AWS, terima aja teman-teman. Mereka suka kasih info training, yes aja. Lalu klik register.
Nah, ini modulnya teman-teman. Di bagian modul, Alfon bisa klik di bagian modul yang ini, ya atasnya Alfon. Betul. Nah, Yang ini ini, modul Ci. yang kita akan pakai untuk mata kuliah ini. Seperti itu. Berhasil ya, Alfon. Terima kasih, Alfon. Teman-teman yang lain, Oke, Ci. Martin, Rifki, Vina, kalau mau join caranya seperti itu, tinggal diisi password-nya, kemudian register. Kalau link untuk akses ke page yang tadi, saya juga sudah pasang di morning, teman-teman. Jadi sudah, supaya nggak cari-cari lagi ya. Di atas ada student login, tinggal diklik aja. Nah, tinggal emailnya pakai email yang teman-teman daftarkan, dan password yang tadi teman-teman sudah isi di bagian password. Nanti bisa login ke LMS-nya. Sudah saya share, sudah saya ketik di chat. Ya. Teman-teman yang lain diharapkan untuk mengisi datanya ya. Sekarang aja supaya kita bisa langsung lihat tampilannya ya. Nah, teman-teman, kalau ada event itu ya sesampainya info ke saya. Saya coba tulis di announcement sini. Tadi sih terima 2 event. Kalau ini link AWS event yang dari web AWS, tanggal 21 tuh ada event lagi, teman-teman. Ini coba ya, kita klik. Ini yang kemarin, tanggal 17, jam 2 ya. Cloud Essential for Business Leader. Nah, nanti ada lagi itu di tanggal 21, teman-teman. Jadi dia banyak banget kasih pelatihan. Jadi selama jadi mahasiswa, pelajarilah banyak hal, nanti tinggal teman-teman pilih mana yang teman-teman sukai, seperti itu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak teman-teman? Oh iya, dari yang satu lagi itu, ini, AWS dan decoding. Ini event mereka di tanggal 24. Ya. Tapi tentang networking and security ya, teman-teman ikut dengar lah ya, supaya kita tahu. Saya ada tergabung di community builder, yang masih belajar-belajar ya, sama-sama belajar aja. Mereka ada share-share info. Ya sebisa saya share ke teman-teman. Atau nanti via ketua kelas juga. Ada acara ini gitu ya, ayo join, ikutan kayak gitu. Itu sih teman-teman. Jadi saya tempel-tempel di announcement supaya teman-teman bisa nggak kehilangan infonya gitu. Kalau ada teman-teman yang tahu duluan informasi, share ya, kasih kabar ke Martin supaya bisa di-share untuk teman-teman semua. Atau langsung share juga di grup teman-teman boleh, silahkan. Saling kasih tahu aja. Karena kita nggak bisa hidup sendiri ya teman-teman, apalagi orang IT mah pasti kerjanya dalam tim seperti itu. Jadi berbagilah informasi supaya bisa berkolaborasi. Sampai sini ada pertanyaan dulu kah teman-teman? Kita belum dokumentasi ya teman-teman. Kalau mau tanya, ya, silakan Jere. Kalau itu yang AWS tadi itu si emailnya saya belum dapat. Oh. Atau nanti itu kita loginnya gimana? Jere udah isi di Google Form? Baru isi tadi, Bu. Oh, nah nanti saya joinin dulu supaya nanti saya bisa masukin ke baik, webnya. Bu, makasih, Bu. Belum memang, kecuali 4 orang teman kita, Alfon, Martin, Rifki, sama Vina. Gitu. Boleh juga sih nanti kalau Jere udah beres kelas ini, saya joinin langsung supaya bisa langsung join, boleh juga. Tapi kalau buat teman-teman yang baru ngisi, nanti saya akan inputin data teman-teman. Kalau teman-teman yang berempat ini sudah mengisi sebelum pertemuan, jadi saya pas tadi siang sekalian beresin data teman-teman kelas A, saya inputin gitu. Jadi dapat duluan. Kita pembagian kelompok dulu ya teman-teman, supaya tidak sendiri ya. Kita kan nggak bisa sendirian. Kita akan bagi kelompok, satu kelompok isinya 3 orang. Biasanya untuk tugas kelas bisa bareng-bareng, untuk diskusi, untuk sharing. Nah itu dalam satu kelompok. Jadi silakan ditentukan satu kelompok 3 orang. Ada yang mau volunteer, mau milih temannya, silakan raise hand ya teman-teman. Sampai sini ada pertanyaankah teman-teman? Masih belum sih. Tidak ada, Bu. Masih belum? Silakan dinyalakan kameranya, kita dokumentasi kehadiran dulu. Saya akan dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Boleh bantu nyalakan kameranya. Lihat kamera ya teman-teman. Senyum semuanya. 3, 2, 1.
Oke, sip. Sudah selesai teman-teman. Untuk hari ini itu aja. Kita akan akhiri pertemuannya. Ketemu lagi minggu depan di hari Kamis jam 3 sore. Kemudian ya kalau bisa sih perangkatnya bisa nyala kamera dan mic gitu ya. Ya pokoknya saling kasih tahu aja kalau misalnya ada gangguan dan sebagainya. Tapi kalau bisa nyala kamera, saya merasa tidak sendirian. Saya bersyukur banget ya kalau teman-teman bisa on cam. Itu aja paling teman-teman untuk hari ini. Buat yang pengen dijoinin langsung, saya akan bantu joinin langsung. Bantu untuk ketik di chat Zoom. Karena saya belum lihat ke data. Tapi kalau misalnya mau nunggu saya input berdasarkan data yang teman-teman input, boleh aja. Silahkan ya. Itu aja paling untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan.